Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Bu Eka dari Teknik Sipil ITAT. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan Teknik Sipil ITAT kepada mahasiswa baru. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Teknik Sipil ITAT. Teknik Sipil ITAT ini berakreditasi B. Ini selamat datang kami kepada para mahasiswa Teknik Sipil. Kemudian pada pagi hari ini kami akan presentasikan pengenalan pejabat dan dosen teknik sipil, kemudian kegiatan akademik, kurikulum, juga tentang teknik sipil ITAT. Baik, yang berikutnya, ini adalah beberapa dosen teknik sipil kita. Berikutnya, dan para pejabatnya diantaranya adalah yang pertama ada ketua jurusan dan sekretaris jurusan. Ketua jurusannya ada saya sendiri, Bu Eka Susanti, kemudian ada sekretaris jurusan yaitu Ibu Felicia. Dilanjutkan dengan kepala lab. Ada 3 kepala lab di teknik sipil, yaitu kepala lab ilmu ukur tanah dan bahan jalan, kemudian beton teknologi, juga lab mekanika tanah. Ini adalah dosen teknik sipil ITAT sesuai dengan bidang studi yang ada di teknik sipil ITAT. Ada 5 bidang studi, yaitu struktur, transportasi, geoteknik, manajemen konstruksi, keairan, juga ada tambahan dosen lingkungan. Kemudian sebelumnya saya bisa balik sebelumnya, dari beberapa dosen ini ada yang sedang studi lanjut, seperti di dosen struktur itu ada yang namanya Pak Indra Komara, itu sedang studi lanjut S3 di ITS. Kemudian yang manajemen konstruksi itu ada Pak Ferry yang sedang studi lanjut juga di D3 ITS, S3 di ITS. Kemudian ada Pak Firdaus sedang studi lanjut S3 di Jepang yang pada tahun ini akan selesai. Di transportasi juga ada seorang dosen, Bu Rati, yang juga sedang studi lanjut S3 di ITS yang semoga insya Allah akan selesai juga di tahun ini. Baik, untuk yang berikutnya, ini ada beberapa dosen yang dipercaya di beberapa universitas luar negeri, yaitu di Universitas Guilin, Cina. Jadi ada 3 orang dosen kita yang setiap tahun 2 kali dalam 1 tahun itu akan mengajar di Guilin dalam waktu 1 bulan. Itu berlangsung mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang. Baik, untuk yang selanjutnya, ini adalah bidang studi di teknik sipil. Ada bidang studi struktur, geoteknik, manajemen konstruksi, transport, dan hidro. Seperti yang saudara tahu bahwa struktur lebih ke arah bangunan tinggi, juga jembatan. Kalau yang geoteknik lebih ke arah pondasi bagian tanah, termasuk pelengsengan turap dan sebagainya. Kalau manajemen konstruksi lebih ke arah memanage sebuah konstruksi atau struktur. Dan transportasi lebih ke arah jalannya, pelabuhannya. Hidro juga lebih ke arah bendungan, bangunan air. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Kita akan mengenal jurusan teknik sipil ITAT. Kita lihat prosentase maba ITAT di teknik sipil ITAT ini. Prosentase mabanya berapa sih dibanding dengan seluruh maba di ITAT? Ternyata mencapai 14%, dan itu prosentase terbesar maba di ITAT. Kemudian kita akan lihat persentase maba regulernya. 40% maba teknik sipil itu sudah bekerja. Jadi mereka masuk ke ITAT itu sudah dalam keadaan bekerja, dan mereka akhirnya memilih untuk menjadi mahasiswa malam. Kita akan lihat kesempatan bekerja mahasiswa teknik sipil kita. Setelah di semester 5, kebanyakan mahasiswa teknik sipil itu persentase yang tadinya bekerja 40% akan berubah menjadi 65%. Jadi kesempatan bekerja dari mahasiswa kita itu meningkat, sehingga hanya 35% yang memilih untuk bekerja setelah lulus kuliah. Dan diantaranya 60% menyatakan bahwa mereka diterima bekerja setelah lulus kuliah hanya dalam waktu tunggunya 3 bulan. Kemudian ini adalah beberapa prestasi mahasiswa kita.
ada bidang akademik dan ada bidang non akademik. Untuk yang akademik itu ada lomba jembatan, lomba karya tulis ilmiah, kemudian kotakan beton, kemudian ada lomba desain rumah sehat, juga bisnis plan. Nah, beberapa lomba ini yang nantinya akan saudara ambil alih pada saat saudara menjadi mahasiswa teknik sipil. Di non akademik juga ada lomba duta ITAT, kemudian ada futsal, juga basket. Ini juga bisa menjadi pilihan saudara untuk mengembangkan diri. Yang berikutnya, selain lomba, ada prestasi lain dari teknik sipil, yaitu beasiswa luar negeri. Pada tahun 2018, berkat kerjasama ITAT terhadap Chung-Yang University, juga terhadap Kunsan Nasional, itu ada dua kegiatan yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah pada tahun 2018 kita mengirimkan fresh graduate 2 orang untuk menerima beasiswa S2 di Taiwan, dan pada tahun ini mereka setelah selesai, sehingga di September nanti mereka akan kembali ke ITAT untuk bekerja sama dengan kita untuk memajukan ITAT. Terus yang kedua itu ada seorang mahasiswa tingkat akhir yang kemudian melanjutkan kuliah di Kunsan University, sehingga beberapa mata kuliah di tingkat akhir dia ambil di Kunsan University. Di akhir nanti saat lulus dia akan menerima 2 ijazah, yaitu ijazah ITAT dan ijazah Kunsan, dan ini juga yang bisa membuat nilai jual saudara di luar menjadi lebih tinggi. Baiklah, kita lanjut yang berikutnya. Profil alumni teknik sipil diantaranya adalah bisa sebagai PNS, bisa sebagai BUMN, juga bisa di wira swasta. Di antaranya yang pertama untuk yang PNS itu ada sebagai staf pelaksana pengujian perkereta apian Dirjen Kereta Api, ada angkatan 2013. Kemudian ada di Persero tuh ada kepala bagian operasi PT Surveyor Indonesia, yaitu Pak Eko. Kemudian ada Mas Imam di Freeport bagian project control, kita juga dipercaya di sana. Kemudian ada founder dan CEO dari Transfor Bina Utama, ada Pak Sigit. Kemudian yang wira swasta ada owner, sita, supplier, dan kontraktor, yaitu Mbak Yani. Kita lanjutkan untuk kegiatan akademik. Kegiatan akademik teknik sipil itu menyesuaikan dengan kalender akademik dari ITAT. Jadi seperti mahasiswa baru, di kalender akademik terlihat bahwa kegiatan saudara di prodi-prodi berlangsung pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 1 September. Kemudian maba akan lanjut ke kegiatan binama di 2 sampai 4 September. Kemudian akan ada matrikulasi di 7 sampai 9 September. Dan kalian akan masuk ke perkuliahan awal di kuliah pertama pada tanggal 21 September. Di kuliah pertama, sementara info yang kita peroleh adalah kita akan melakukannya secara online, sehingga saudara akan butuh informasi terkait dengan perkuliahan tersebut. Saudara bisa mulai sekarang saudara bisa bergabung dengan Facebook dan IG dari JTS ITAT. JTS singkatan dari jurusan teknik sipil. Jadi saudara bisa browsing Facebook atau IG teknik sipil ITAT. Saudara bisa join untuk mendapatkan informasi terkait dengan perkuliahan. Baiklah, secara umum apabila saudara sudah melakukan perkuliahan, maka di akhir semester saudara akan menerima yang namanya KHS, kartu hasil studi, ataupun rapot yang biasa saudara kenal dengan rapot. Sehingga pada saat mahasiswa sudah menjadi bukan lagi mahasiswa baru, saudara menerima KHS, maka prosesnya diawali dengan perwalian, di mana saudara harus merencanakan yang namanya KRS atau kartu rencana studi. Saudara akan merencanakan bersama dengan dosen wali. Kemudian baru masuk ke perkuliahan, di mana di perkuliahan
setelah 7 kali pertemuan, maka saudara akan masuk ke UTS di bulan November nanti. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Kemudian setelah UTS, saudara masuk ke perkuliahan yang ke-8 sampai dengan yang ke-14. Kemudian masuk ke ujian akhir semester. Nah, setelah ujian akhir semester baru saudara menerima yang namanya KHS atau kartu hasil studi. Baik, lanjut ke yang berikutnya. Seperti saya katakan tadi bahwa perwalian dilakukan di awal semester, di mana di kegiatan tersebut saudara melaporkan KHS-nya terhadap dosen wali. Kemudian saudara juga merencanakan KRS atau mata kuliah yang akan saudara ambil. Juga bisa konsultasi kepada dosen wali mengenai kendala yang ada di perkuliahan. Untuk kegiatan akademik, pembelajaran di teknik sipil itu perkuliahannya 70% itu dilakukan tatap muka di kelas. Namun sebagian lagi kita lakukan dengan cara kuliah tamu. Jadi ada beberapa produsen dari material teknik sipil yang akan tergabung untuk memberikan materinya seperti Citicon, kemudian Milan Keramik dan lain sebagainya. Kemudian kita juga melakukan studi eksekusi ke beberapa proyek. Kemudian ada agenda rutin per semester. Biasanya kita lakukan kunjungan ke Milan Keramik untuk berdiskusi mengenai material yang ada, termasuk dengan material-material terbarukan. Kemudian kita akan juga mengadakan kuliah lapangan di beberapa mata kuliah, tergantung mata kuliah yang ada. Nanti akan disesuaikan dengan proyeknya. Untuk kegiatan praktikum, sampai saudara lulus, saudara akan melakukan 6 mata kuliah praktikum dan 6 mata kuliah desain. Untuk mata kuliah praktikum, kalau saudara perhatikan, ada tahun ke-1, 2, 3, dan 4. Tahun pertama di semester kedua baru saudara ada yang namanya praktikum ilmu ukur tanah. Namun di tahun keempat saudara sudah tidak akan ada lagi yang namanya praktikum maupun tugas desain, karena saudara akan fokus ke skripsi dan proposal untuk penyelesaian kuliah. Kemudian lanjut. Baiklah, untuk yang materi evaluasi kerja praktek skripsi dan batas masa studi yang dapat saya sampaikan adalah bahwa evaluasinya ada 2 kali, yaitu UTS dan UAS. Kemudian yang harus saudara perhatikan adalah kehadiran saudara di perkuliahan minimal harus 70%. Kemudian ada kerja praktek di semester 6 dengan persyaratan yang ada. Kemudian skripsi sudah bisa saudara ambil di semester 7. Nanti juga ada persyaratan yang harus saudara perhatikan. Dan batas masa studi kita rencanakan menjadi 4 tahun atau 8 semester. Namun karena ada beberapa kendala, tapi ITAT itu memberikan maksimal batas waktu adalah 14 semester atau 7 tahun. Dan saya berharap bahwa maba kita maba 2020 tidak akan ada yang pernah sampai di atas 4 tahun atau 8 semester. Oke, untuk persentase mata kuliah bidang studi, jadi ada 20% mata kuliah bidang studi manajemen konstruksi, kemudian 17% untuk yang bidang studi geologi, transportasi 23%, struktur yang paling banyak adalah struktur 26%. Nah, semua mata kuliah ini tidak langsung terpisah-pisah pada saat saudara mengambil bidang studi yang akan saudara pilih. Namun saudara harus tetap mengikuti, mengambil semua mata kuliah tersebut. Dan peminatan hanya ada pada saat saudara melakukan skripsi. Jadi ini semua adalah bekal saudara untuk melakukan proyek skripsi saudara. Jadi untuk persentase mata kuliahnya sebenarnya ada seperti ini, di mana bidang studi sipilnya ada 45% yang tadinya terbagi menjadi 5 bidang studi.
Total mata kuliah yang harus saudara selesaikan adalah 144 SKS. Dan direncanakan dalam waktu 4 tahun atau 8 semester. Oke, baiklah. Untuk yang mata kuliah kurikulum di ITAT ini, teknik sipil ITAT khususnya itu ada sekian. Jadi di semester 1, di tahun pertama semester 1 itu ada 8 mata kuliah yang harus saudara selesaikan dengan 1 tugas desain. Kemudian di tahun ke-1 semester 2 ada 9 mata kuliah dan 1 praktikum, di mana total SKS-nya adalah di tiap semester itu kalau saudara lihat rata-rata sekitar 19 sampai dengan 20 SKS. Dan hanya di tahun keempat saja SKS saudara menjadi lebih sedikit, menjadi 15 SKS dan 11 SKS. Ini dimaksudkan agar saudara bisa fokus untuk mengerjakan skripsi saudara. Dan totalnya adalah 144 SKS untuk saudara selesaikan hingga saudara lulus kuliah. Kemudian saya perlu menjelaskan mengenai nilai. Nilai yang ada itu sebenarnya adalah nilai angka yang diberikan saudara para dosen pada saat saudara melakukan ujian. Kemudian nilai angka tersebut akan dikonversikan menjadi nilai huruf. Nilai huruf ini yang akan keluar di KHS atau kartu hasil studi atau yang biasa saudara kenal dengan rapot. Jadi ada rentang nilainya di mana itu akan menjadi nilai huruf. Kemudian nilai huruf tersebut bagaimana caranya bisa menjadi IP atau kalau saudara lebih mengenalnya sebagai rata-rata rapot. Kalau kami di level perkuliahan mengenalnya sebagai indeks prestasi semester atau IPS. Itu akan mengalihkan nilai bobotnya nilai huruf, di mana A nilai bobotnya 4, terus kemudian B plus adalah 3,5, itu akan dikalikan terhadap jumlah SKS-nya. SKS per mata kuliah. Nah, setelah dikalikan nanti akan dibagi menjadi total SKS dalam 1 semester akan menjadi nilai IP. IP saudara kalau semisal saya menarget yang paling kecil, nilai saya tiap mata kuliah hanya dapat nilai C. Nilai C itu nilainya 56 kan, berarti 56 sampai dengan 60. Kalau saja saya menargetkan bahwa saya hanya bisa mendapatkan nilai 56 di setiap mata kuliah, maka nilai huruf saya adalah C. Baiklah, maka apabila nilai tersebut dibagi dengan total SKS di semester 1 yaitu 19 SKS, maka saudara punya nilai IPS hanya 2 dan maksimal SKS yang saudara terima untuk bisa mengambil di semester 2 adalah 18 SKS. Sehingga kalau saudara perhatikan di semester 2 itu sebenarnya 20 SKS, tapi saudara hanya mengambil 18 SKS. Ada 2 SKS yang tertinggal, di mana itu setara dengan 1 mata kuliah. Itu bisa diambil di tahun berikutnya. Tapi kalau saudara perhatikan sebenarnya bisa saja saudara bisa lulus 4 tahun plus, walaupun cuma dapat IPS sebesar 2 setiap semester. Namun konsekuensinya adalah di semester 4, mohon maaf, di tahun keempat, maka SKS saudara tidak lagi 15 atau 11 tapi lebih besar karena rata 18 semua. Jadi beban kerja saudara akan lebih berat. Itu yang perlu saudara pikirkan lagi. Yang perlu saudara pikirkan lagi adalah saudara harus menentukan IPK minimal yang akan saudara terima berapa. Kalau BUMN dan PNS saudara lihat standar mereka menerima pegawai baru itu standar minimal IPK mereka berapa? Ternyata 2,5. Terus kalau saya mau melanjutkan, saya berencana melanjutkan beasiswa, maka saya harus membuat standar IPK minimal saya adalah 3. Jadi jangan sampai di akhir perkuliahan baru saudara menyesal. Di awal perkuliahan saudara sudah harus merencanakan semuanya. Oke, baik, untuk berikutnya. Setelah saudara lihat beberapa penjelasan yang saya berikan, maka ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Jadi ada yang mengatakan bahwa IPK itu akan mengantarkan saudara ke level wawancara atau interview dalam penerimaan pekerjaan. Namun kemampuan saudara dan leadership saudara itu yang akan mengantarkan saudara untuk diterima dalam pekerjaan yang saudara inginkan. Sehingga
Yang perlu saya sampaikan lagi adalah berikutnya, saudara yang harus menentukan masa depan saudara mulai dari awal kuliah. Jadi bukan lagi di tengah atau di akhir, tapi dari awal kuliah saudara yang harus menentukan. Sehingga saudara harus merencanakan berapa IPK saudara harus merencanakan berapa masa studi yang akan saudara selesaikan. Saudara juga harus merencanakan kecakapan di berbagai lomba, juga merencanakan leadershipnya di berbagai organisasi yang ada. Kemudian di akhir kata, saya hanya mengucapkan selamat datang di Teknik Sipiritat dan selamat menempuh perkuliahan selama 4 tahun yang akan datang. Semoga sukses dan lancar perkuliahannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi yang sangat luar biasa disampaikan oleh Ibu Eka Susanti, STMT. Saya, selaku moderator sesi 1 hari ini, pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.